dan kembali lagi dengan Theodorus Singakaro Ginting dan teman gua hari ini Andika Mamesa. Ya, Andika Mamesa bakal menggantikan Bung Bram seperti biasa karena hari ini Bung Bram harus melakukan tugas pekerjaan dia menjadi seorang ayah rumah tangga yang baik. Ya, sedap. Yoi. Lu ayah rumah tangga yang baik nggak, bro? Wah, gue belum memiliki siapapun. Sedap. Masih slow, bos. Jadi kita kembali lagi nih, hari ini kita bakal membahas Agus 200. Ada apa dengan 200? Adalah topik yang sangat menarik yang bakal gua dan Andika Mamesa bawa di acara ini. Kita akan perkenalkan narasumber kita satu persatu. Silakan dari Maskerman. Level receh. Silakan. Oke. Halo semua, saya Rudi Agustian. Rudi Agustian. Silakan, Pak. Dan saya Mustadi Aneta. Guys, dan sekali lagi kita bakal ngelakuin salam OS 1, 2, 3, 4. OS. Karena pukulannya bisa membunuh orang ya. Ya terlalu berbahaya Matikan. katanya. Terlalu mematikan. Matikan. Gila. Gua sih ngedown, Teh. Gua ngedown. Biasa. Wow. Coba, kalau dari Bung Mustadi gimana? Kira-kira masalah apa yang membuat 200 orang keroyok kita? Nggak tahu sih, pernah lihat sih saya maling ayam tapi. Maling ayam. Ya nggak tahu sama apa enggak. Ada gambar ayam di sini nanti. Paling maling ayam juga nggak nyampe 200 Itu loh, Pak. dia. Satu RT tuh paling berapa keluarga? Lah kan Yang gua mukul berapa? Kan gua nggak ngitung. Lihat doang. Nah, ada apa sih sama 200? Kenapa angka itu menjadi sangat mematikan di kalangan sosial media saat ini? Ada apakah? Nah, sebenarnya gini, kemarin kita udah ngebuka obrolan kita ya. Kemarin kan kita udah ngebikin konten pertama kita tentang Mbak Cece dan Master Agus 200. Yes. Wush, pangkatnya berat. Dia kayak Andre 3000, Pak. Kayak Andre 3000 dia, tapi dia 200. Iya. Ya. Sebenarnya gini, sebenarnya ini bukan menghina sih, cuman maaf ya Master Agus ya, kita kan namanya juga sama-sama naikin konten. Jadi jangan dibawa ke hati banget. Jangan sih. Kita hanya membicarakan faktor logis dari apakah mungkin seseorang yang berlatih bela diri atau praktisi bela diri dapat melakukan pembantaian terhadap 200 orang, dan kenapa bisa sampai 200 orang menyerang dia. Coba kasih pendapat masing-masing. Kita semua ini praktisi bela diri ya. Bahkan Andika Mamesa adalah praktisi bela diri. Grapple receh saya tidak boleh sebutkan apa masa lalu dia dan dia siapa, karena dia adalah grapple receh. Receh aja, receh. Recehan. Nggak perlu dianggap, nggak perlu dianggap. Nah, Rudi Agustian kenapa gue undang hari ini ada rahasia juga, karena ada di kontennya Mbak Cece, dia mungkin tentang pernah kenal sama Rudi Agustian yang kita akan bahas di segmen berikutnya. Apakah benarkah, validkah kenal itu apa tidak? Dan Bung Mustadi Aneta juga kita undang hari ini buat membahas. Ada segmen juga setelah ini membahasnya tentang gimana Bung Mustadi kemarin mau dibahas? Ya tentang statementnya ketika dia ditawari untuk terjun di dunia MMA, maka statementnya terlalu sombong. Karena pukulannya bisa membunuh orang ya? Ya terlalu berbahaya Matikan. katanya. Terlalu mematikan. Matikan. Gila. Gua sih ngedown, Teh. Gua ngedown. Biasa. Wow. Tapi kita masih belum lari-lari. Hari ini kita masih segmen pertama kita akan membahas tentang 200. Nah, jadi gini, kita pancing dulu lah. Di dunia bela diri ada sistem latihan namanya Tiger Shark. Tadi gua salah, maaf Bung Fuli, Bang. maaf salah ngomong. Jadi ada latihan namanya Shark Tank. Nah, Shark Tank ini gua mau ngasih penjelasan dulu sedikit tentang Shark Tank. Adalah kalau di bela diri adalah geng-beng terngeri yang pernah ada. Kenapa geng-beng terngeri? Karena satu atlet yang ingin persiapan tanding itu di geng-beng asal-asalan sama semua orang yang ada di gym. Asal-asalan. Digilir. Wah, asal-asalan pokoknya diaur-aurin deh. Kita udah nggak ada gaya, masih dihepak-hepak gitu, pak gitu, wah masih dikacau-kacauin.
Nah, itu jumlahnya itu absurd lah kalau buat yang atlet, tapi buat teman-teman yang latihan di situ semua tahu berapa orang ada di situ. Nah, sekarang yang mau dipertanyakan, hampir semua teman-teman kita ini pernah menyaksikan Shark Tank dan pernah merasakan sendiri. Saya bertanya pertama dulu dari bintang tamu kita, Bung Mustadi Aneta, bagaimanakah, apakah logis untuk seorang bisa menghancurkan 200 orang dalam Shark Tank? Sekalian Shark Tank dulu. Itu seperti hal yang tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal. Gini, Shark Tank itu paling banyak itu 5 round, atau kalau memang dia hebat bisa 7, 8. Itu Pak, Sharknya sudah muntah-muntah, lari ke toilet muntah, dipanggil lagi, ayo 1 round lagi, gitu Pak. Itu baru 5. Itu baru 5 ya? Baru 5 round. Sampai mau muntah, Pak. Tapi kira-kira ada 200 orang nggak tuh dia? Enggak. Berarti Itu- masih kurang 195 orang ya? Ya saya rasa Lagi tuh. Kan masih harus lanjut. Nggak usah kan? 5-3 aja udah habis-habisan kita. 3 orang buat 3 Shark orang Tank ya? ganti-gantian Shark Tank kita udah habis Pak, kan. Shark Tank itu Pak begini Pak. Ah. Dia lawan 1 orang, dia tetap di tengah, 1 orang keluar, dikasih lagi yang seger nih Pak. Jadi saya rasa 5 rasa 10. Itu nggak enak banget. Jadi kita Enggak. capek, orang-orangnya masih seger ya? Iya. Oh, gimana tuh kalau lawan 200 orang ya? Saya nggak ngebayang sih. Menurut Bung Rudi gimana? Coba Bung Rudi. Impossible banget. Impossible ya? Gua 2 atau 3 orangnya gua udah nyerah menurut gua. Di Shark Tank ya, di Shark Tank aja udah Di capek Shark Tank banget. ya? Udah capek Tapi banget. kita nggak usah ngomongin self defense dulu lah. Nggak usah self Terlalu defense. muluk-muluk lah self defense. Kalau misalkan self defense, tapi Shark Tank tuh 3 orangnya udah 3 orangnya gua udah habis-habisan. Udah mual ya? Ya karena tiap udah pertengahan ronde ganti orang. Dia udah istirahat, udah fully lagi kan. Dan kita mesti capek. Gimana 200, Bro? Iya benar, berat banget sih. Berat banget. Kalau menurut Maskerman gimana Maskerman? Bener sih. Jadi kalau Shark Tank menurut gua nggak mungkin ya, karena ya 5 kali 5 menit. Cuman kalau menurut gua coba natural ya, netral. Shark Tank itu Natural. netral aja. Natural mungkin lebih baik gitu. Oke. Nggak apple to apple sih bang, kalau bandingin sama Shark Tank sama di jalan bang. Oh iya benar Kalau menurut ya. gua, karena kalau Shark Tank itu valid ya. intensinya bukan untuk menyakiti. Oh. Jadi intensinya latihan, kita buat survive. Tapi kalau di jalan kan Berarti lebih selesai. buat survive. masa selesai, pukul jatuh, drop selesai gitu. Iya. Nah itu pun menurut gua kalau misalnya lawannya untrained, maksimal dia 13-15 lah bang. Nggak 5 juga, tapi nggak 200 juga bang. Iya. 200 sih banyak banget. Coba misalnya Itu ambil, jumlah yang ngeri loh. gua bisa bayangin misalnya ambil Kimura sekali batak terus udah selesai. Iya. Mata sekali selesai. Kan kita nyampe matain nih bang, nggak cuma tap doang kan. Iya. Tapi Kalau itu di jalan maksimal ya. 15-20 lah paling. Iya, Nggak nyampe iya. 200 juga. Kalau menurut gua di Indonesia co-host gitu gimana? Co-host. Kalau menurut Kokos. gua justru gini, pertanyaannya itu bukan gimana caranya buat bisa ngelawan 200 orang ya, tapi kenapa Nyet lu bisa sampai ngelawan 200 orang itu? Nyet. Itu dia. Nah, lu bayangin kalau seandainya lu nanti suatu saat udah masuk surga gitu, di pintu surga ditanya gitu. Nih, ini hidupnya baik-baik nih, terus tiba-tiba ada 200 orang bilang kayak, wah nih pernah gebukin gue nih 200 orang, langsung Nyet masuk neraka, nggak ada surga lah. Oh, udah di gerbangnya. Asli, itu Oh, kan dari dia gerbang udah ya? sepanjang hidupnya berbuat baik gitu, tapi udah disumpahin sama 200 orang. Gua cuma 5 loh. Masuk neraka. Iya. Tapi bener juga. Kenapa ya bisa diserang sampai 200 Nah, itu orang dia. ya? Tapi cewek, gara-gara cewek. Coba kita bahas lagi, kembali lagi. Kita keluar dari Shark Tank deh. Kalau gitu kita keluar dari Shark Tank. Terlalu Shark Tank bener sih tadi Grand Prix ngomong juga, itu kan skalanya bukan bela diri. Benar. Nah, kenapa kita harus membela diri kita dari serangan 200 orang? Itu Coba, permasalahannya. kalau dari Bung Mustadi gimana? Kira-kira masalah apa yang membuat 200 orang keroyok kita? Nggak tahu sih, pernah lihat sih saya maling ayam tapi Paling ayam. ya nggak tahu sama Maling apa enggak. ayam. Ada gambar ayam di sini nanti. Tapi maling ayam juga nggak nyampe 200 Itu loh, Bang. dia. Satu RT tuh paling berapa kepala keluarga? Lah kan Yang gua- pukul berapa? Kan gua nggak ngitung. Lihat doang. Belum itu masa Kak, 200 orang tuh semua cowok gitu. Biasanya kan ada anak kecil, ada Kalau ada ibu-ibu. ibu marah, mati kamu. Gitu, ayo lu. Kalau menurut Bu Rudi gimana? Kenapa masalah yang bisa mengungkit sampai 200 orang? Kalau gue nonton dia bilang gara-gara wanita. Nah gue nggak tahu nih, ini bini siapa digodain? Apa-apa. Mungkin bini Pak RW gue nggak ngerti. Mana tuh bini gue diambil orang nih, ayo kita gebukin deh gitu. Bisa ya. nggak? Karena Bisa dia jadi. bilang cewek, ya kan? Bener, karena masalah cewek. Kalau menurut masker gimana? Masker MM? Gue sih nggak kebayangnya sama ada orang satu di situ yang nggak ngerti apa-apa gitu. Gue suruh ngumpul, gue ngapain nih? Mukulin dia. Emang dia siapa?
Terus tiba-tiba dia kalok gitu kan. Kecuali dia maling gitu ya. Iya, kecuali dia teriak maling. Gara-gara teor, aneh banget. Memang aneh juga sih. Ngompakin 200 orang tuh susah. Susah banget. Lu harus punya sekte buat bisa ngompakin 200 orang itu kan. Iyalah, bener juga sih. Berarti dia Agus Eden dong. Itu dia. Yo, iya benar. Sudah, Master Agus bukan ini, tapi kita ini sebagai praktisi ya, kita sebagai praktisi sebenarnya kita praktisi semua di sini semua praktisi. Penasaran ya, Teh? Karena kita semua merasakan latihan itu seperti apa. Terus kita juga ada yang ex atlet, ada kebanyakan kita masih aktif di sini. Atlet justru. Kecuali Bung Mustadi sekarang dia adalah salah satu ketua dewan juri buat wasit-wasitan di One Pride. Tapi dia ex atlet loh. Ada videonya Bu Mustadi masih kayak Bruce Lee dulu. Oh iya. Masih Bruce Lee masih datang loh. Gitu-gitu pernah merasakan. Tapi Bu Mustadi juga pernah merasakan kan. Iya. Capeknya kita menghabisi satu orang aja. Iya betul. Itu capek banget Pak. Kadang kita udah berusaha setengah mati kan ya. Ya semua merasakan ya. Kita berusaha, udah setengah mati. Itu orang masih belum habis loh. Iya. 200 gimana tuh? Wah itu berat banget. Terus masalahnya apa bisa sampai 200? Bener juga. Itu bener juga. Aneh banget. Ya kan aneh banget kan. Yoi. Dan lu ngitung 200 orang tuh gimana caranya? Itu permasalahannya juga. Itu absurd banget sih. Itu masalahnya kalau seandainya lu kayak masuk bioskop, biasanya tuh mbak-mbak yang jaga bioskopnya pakai alat itu. Ada, mungkin ada yang gitu. Iya, itu aja paling cuma 50-60 orang gitu. Cuy, gue jadi ingat, bukan gue bawa agama ya enggak, cuman kalau di gereja kan kita kan kalau bagi kolektor itu kan ada yang megang Iya, itu dia. cekrek Cekrek. gitu, gila tuh apa yang berantem dia ada yang ngitungin apa Ada, kayaknya ada, gimana, ya kan statistiknya gimana itu, wah itu berat banget sih. Tapi memang benar, kita bukannya mau berusaha mengecilkan dan tidak suka dengan pamor yang mereka punya sekarang. Betul, setuju. Cuman ada pentingnya sebagai praktisi bela diri, konten kita selain kita mencari keuntungan kita semua sendiri, ada untungnya juga ada faktor edukasinya ya. Iya betul. Dan respect deh. Ya. Respect. Tapi kalau edukasinya terletaknya menurut kita nggak ada gitu. Karena apa? Angka yang disebutkan itu terlalu gimana ya? Terlalu mengada-ada nggak sih? Ya. Fantasi. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Halu. Mungkin kalau misalkan Master Agus menonton ini, kalau misalkan tidak terima dengan omongan kita, bisa juga Master Agus membuat konten mengumpulkan 200 orang Terus? di lapangan terus dilawan semua. Oh iya, jadi bener tuh. Jadi bener, kita nggak akan mengklaim itu koreografi kok. Iya betul. Tapi at least terbukti koreografi juga lawan 200 orang capek. Pak. Yoi. Capek Pak, kita bayangin latihan takedown per orang semenit kita banting. Ada 200 orang, berarti 200 menit. 200 bandingan, waduh. Capek, men. Itu- 200 tendangannya capek, gimana Yoi. bantingan loh? Itu sekedar saran aja buat Bang Agus sih. Ya. Jadi biar viewersnya dia juga naik gitu. Nambah lagi kontennya. Nambah pasti lawan 200 orang pasti naik, jamin deh. Naik banget sih. Kayaknya Asli, 200 orang pasti. yang datang sama keluarganya nonton ya Bang. Pasti Ya? nonton semuanya. Satu orang berapa tuh? Ini belum kampung-kampung. Iya, belum RT, temen-temennya. Bahaya Yoi. Pak. Nanti kita bantu posting juga pasti yang Pasti. pasti. Tapi kita di sini cuma mau bertanya, apakah betul legenda dari Master Agus 200 itu nyata apa tidak? Sebenarnya itu doang. Dan menurut kita sebagai orang-orang yang udah berkehidupan sebagai orang bela diri, kita semua berkecimpung, kita semua pekerjaannya semua juga punya camp, kita ngelatih juga. Itu agak berat untuk melakukan itu dan mempertahankan statement itu juga menurut saya agak berat. Karena menurut saya agak-agak nggak cuma saya tapi kita semua yang ada di sini agak nggak masuk akal, itu aja sih. Sebenarnya itu dari topik yang mau kita bahas ya di Ada Apa Dengan 200 ini. Betul. Nah, topik berikutnya apa? Akan kita bahas setelah berikut ini. Sekali lagi, akan kita bahas setelah berikut ini. Yang berada nggak sama aja udah deg-degan. Opini-opini yang seperti itu, pesanan seperti itu tidak diberikan edukasi yang baik, tapi justru malah dikomporin. Tak, nah seperti itu. Jadilah terciptalah di situ satu golongan sekte yang percaya bahwa sekte. Sekte boleh. Parah banget nih, yang orang percaya sekte. kepada Langsung disedihin ibumu. kepada ilmu sihir ya bilang. Ada ditulis ada sihir, itu ilmu silat atau sihir kan begitu dia tulis di situ kan. Ya. Nah, ditambah dengan bumbu-bumbu komen sehingga wah itu sebuah pembodohan sama benar-benar pembodohan kepada ya para praktisi, orang awam, orang praktisinya yang udah biasa benar-benar fight nih dan gitu. Hebat juga nih orang. Kok gua kagak kuat ya kayak gitu soalnya. Diangkat kan pakai kaki tabung gas. Dicoba di rumah, wah nggak kuat. Kayak soalnya kayak imannya hilang.
saya lagi cedera. Sehari ini pusat 2 jari aja. 2 jarinya pun gini, Pak. Iya, 2 jari yang gitu. dia. Nah, lihat ya. Tapi dapat 2 jari. Nah, 2 jarinya gini ya. Saya mah edukasi ya, Pak ya. Edukasi ya, Pak ya. Boleh, Pak ya? Boleh, Pak, silakan, Edukasi Pak. ya, Pak ya. Tapi yang penting Pak Mustadi nggak capek. Nggak capek, enggak. Nah, edukasi ya, Pak ya. Ketika pusat, Pak, dengan satu tangan, Pak. Lihat, Pak, pusat dengan satu tangan, Pak. Ini berat sekali, Pak. Ketika kita begini. Nah, tapi akan jadi mudah kalau yang dia lakukan adalah pantat lebih tinggi. Oh. Pantat lebih tinggi, Pak. Terus saya turun gini, Pak. Oh, Woi, segini doang. Wah, Pak, ini turunnya, bisa Pak. nih, ini bisa nih. Kepalanya doang, Pak. ya, kita kembali lagi ke segmen kedua, yaitu terlalu mematikan. Kenapa terlalu mematikan? Nah, yang berhak untuk menjabarkan segmen ini adalah Bung Mustadi Arneta. Silakan Bung Mustadi Arneta. Ya, sebenarnya saya hanya coba ini ya, coba mengambil dari apa yang saya lihat di YouTube-nya dia, Ya, komen-komen. ya. Jadi yang saya lihat itu di setiap komennya itu seperti ada penggiringan arah ke arah penciptaan karakter. Bahwa bela dirinya ini mematikan, berbahaya. Dan itu didukung juga oleh Mbak Cece-nya sendiri. Ya, kalau satu aja kalau Bung Theo mau coba Bung Theo mencoba merendahkan bela dirinya. Di situ akan nyerang, tak menyerang banyak. Nah, di atas serangan-serangan itu Mbak Cece ini berusaha untuk tetap mensupport fansnya yang tergila-gila sama dia. Jadi dia akan berusaha memasukkan beberapa komentar, nggak semua komentar, tapi komentarnya itu sangat didukung sekali. Ada beberapa komentar yang sudah saya kutip dan itu ada di YouTube saya, tidak akan bisa hilang, makanya bubur saya capture. Bisa dihapus ya. Nanti kita masukin ya. Nanti kita masukin hasil capture-nya Bung Mustadi. Nanti kita masukin. Ketika banyak orang bertanya-tanya, lalu dia bilang begini, itulah kenapa kita tidak ikut MMA, kenapa bela diri kita terlalu berbahaya. Terus di situ ada banyak lagi tuh komen-komen yang menguatkan penciptaan karakternya dia. Kalau dia tuh kayak the great lah, kayak the great martial arts gitu. Dia bilang bela diri terlalu mematikan gitu. Dan wah bisa bahaya nih kalau misalkan dia ikut MMA, bisa ada orang mati nih, ada orang terbunuh nih. Nah, opini-opini yang seperti itu, pesanan seperti itu tidak diberikan edukasi yang baik, tapi justru malah dikomporin. Nah, seperti itu. Jadilah terciptalah di situ satu golongan sekte yang percaya bahwa Parah banget nih, yang percaya kepada ilmu sihir ya bilang. Dia ditulis ada sihir, itu ilmu silat atau sihir kan begitu dia tulis di situ kan. Ya jadi percaya. Padahal dia memasukkan dunia perfilman dengan editing yang sangat baik, seolah ini menjadi suatu hal nyata, real. Nah, ditambah dengan bumbu-bumbu komen, sehingga wah itu sebuah pembodohan sama benar-benar pembodohan kepada ya para praktisi, orang awam, orang praktisinya yang udah biasa benar-benar fight nih, dan gitu, hebat juga nih orang, kok gua kagak kuat ya, kayak gitu seolah. Diangkat kan, pakai kaki, tabung gas. Dicoba di rumah, wah nggak kuat, kayak soalnya kayak imannya hilang. Besok nggak mau latihan lagi. Padahal itu kan cuma di layar kaca kan, semua itu bisa dibuat dengan teknik editing. Iya benar. Kalau misalkan dia datang ke acara talk show, terus dipercontohkan pusap satu jarinya yang ada di acara YouTube-nya, orang bisa percaya. Datang ke acara talk show, dia pusap 2 jari, terus dia bilang apa? Saya lagi tidak sehat, lagi cedera. Biasanya saya pusap 1 jari katanya. Gitu. Bisa. Itu ada. Itu ada tuh. Dia bilang. Jadi kan bagaimana kita mau percaya? Pusap 1 jari, bro. Terus ada lagi handstand 1 jari. Itu gokil sih. Ya kalau acara TV kan bisa jujur, bisa lihat, bisa lakukan apa enggak gitu. Tapi kenapa dia harus bilang saya lagi cedera,
sehari pusat 2 jari aja. 2 jarinya pun gini, Pak. Iya, 2 jari yang gitu. dia. Nah, lihat ya. Tapi dapat 2 jari. Nah, 2 jarinya gini ya. Saya mah edukasi ya, Pak ya. Edukasi ya, Pak ya. Boleh, Pak ya? Boleh, Pak, silakan, Edukasi Pak. ya, Pak ya. Tapi yang penting Pak Mustadi nggak capek. Nggak capek, enggak. Nah, edukasi ya, Pak ya. Ketika pusat, Pak, dengan satu tangan, Pak. Lihat, Pak, pusat dengan satu tangan, Pak. Ini berat sekali, Pak. Ketika kita begini. Nah, tapi akan jadi mudah kalau yang dia lakukan adalah pantat lebih tinggi. Oh. Pantat lebih tinggi, Pak. Terus saya turun gini, Pak. Oh, Wih, segini doang. Wah, Pak, ini turunnya, bisa Pak. nih. Ini bisa nih. Kepalanya doang, Pak. wow. Boleh lagi nggak? wow. Wow, God Pak, damn it. kepalanya doang, Pak, turun, Pak, gini, Pak. Oh, Gitu, Pak. Ada itu, ada. Ada trik-trik kayak gitu ya. Iya. Sorry, ini bukannya gue membela Bung Mustadi, tapi Bung Mustadi ini kalau masalah kenapa dia, menurut saya, kenapa dia sensitif dengan istilah terlalu mematikan? Karena Bung Mustadi ini, ya buat semua orang tahu, dia banyak ngelihat orang out di dalam cage. Out, out, out. Kalau kalian yang ngerti arti out, out, out. Bung Mustadi ini saksi hidupnya. Dan dia salah satu orang yang bisa menilai orang itu out apa enggak, dan menurut saya yang terbaik. Karena dia di pertandingan terakhir saya, dia ngelihat saya hampir out. Hampir out. Hampir Hidup out, lagi. udah hampir dipegang pantat gue, Pak. Udah gitu. Dia bisa ngeliat lo kalau itu belum Iya, out. iya. Jadi kalau menurut dia itu terlalu mematikan, itu terlalu embel-embel. Menurut saya pas. Kenapa? Kalau Mbak Cece berani bertanding di MMA, beranilah bertanding di MMA. Nggak usah kita ngomongin one pride lah, kalau sensi disebut one pride, ya kan? Iya. MMA deh, let's say. Bung Mustadi akan menjadi wasitnya. Bung Mustadi tahu nanti. Iya dong, Bung Mustadi dong. Iya. Kalau emang kenceng banget dipukul dadanya, wah dia bisa begitu kan, Bung Mustadi udah tahu. Udah nggak usah melanjutkan. Jadi kenapa menurut saya bawa Bung Mustadi ke sini? Pendapat dia itu sudah bisa dibenarkan secara fakta. Karena dia melihat sendiri ratusan orang, Pak. Ini bukan baru loh. Ini Bung Mustadi ini paling banyak dipakai jadi wasit. Ini bukan baru loh. Dia ngeliat ratusan orang. Dia begitu Bung Mustadi, Iya. Bung Mustadi ya. Jadi seperti itu, kalau Bung Mustadi juga agak mematikan. Iya. Semematikan apa sih? Gitu Iya. kan maksudnya kan. Nah, dan untuk membuat pendapat Bung Mustadi ini lebih clear tentang ada pembenaran dari fans-fans dia. Iya, betul. Nah, kenapa kita bawa bintang tamu kita yang satu lagi nih? Yes. Nah, kebetulan dia melakukan pembenaran, ya. Kebetulan dia melakukan pembenaran. Pembenaran itu menyangkut dengan orang itu menyebutkan keunggulan dia. Saya berlatih ratusan kilo nih, angkatan ratusan kilo. Bayangannya sebesar Bung Rudi inilah, ratusan kilo, lari 3 jam, dan ternyata dia kenal dan pernah compete bareng Bung Rudi Agustian dan Yeah. Bung Aldo Fernandes. Nah, Yes. kita tanyakan keabsahannya. Anjing, keabsahan, gokil gak gua? Gua kayak anak sekolah, Pak. Keabsahan. Bahasa lu nyet. Tinggi-tinggi banget. Keabsahan. Nah, silakan Bung Rudi, keabsahannya. Anjing, absahan. Oke, teman-teman. Jadi waktu itu Rido, namanya Rido. Iya, iya. Rido bilang, Oh, bukannya anak Pak Haji Roma ya? bukan. Itu recehnya. Jadi ada laporan nih dari member gue nih, Teh. Ada laporan, Coach, kok lu kenal sama Rido gitu kan? Enggak kenal kok, dia bawa-bawa lu di silat, di si Cynthia itu kan? Iya. Gue nggak kenal, gue nonton dong. Gue inget-inget lagi, ini siapa ya kata gue. Gue tanya bini gue dong. Gue tanya bini gue, ini siapa ya Beb? Oh, itu yang dulu KO sama si Evan. Satu ronde. Oh iya, gue baru inget yang di Porda Banten waktu itu. Jadi di sana, gue sama Rido tuh bukannya kenalan gimana, Gua harus tapi siap-siap cuman kayak cerita ini. nyapa-nyapa aja kayak, weh semangat ya, oke siap, baru kenal. Iya, iya, Udah, iya, iya. udah tok cuma itu doang. Udah tok itu doang. Jadi nggak Itu pernah doang. latihan bareng. Tapi tuh. nggak Nggak pernah latihan bareng, Kalau nggak. sparring. Nggak pernah sama sekali. Yang member lo KO ya? Makanya. Makanya parah. Bingung. Parah. Makanya. Ya kan? Jadi di situ di video itu dia tulis ex atlet. Iya, ex-atlet, benar. Yang Terus dia bikin- klaim juga dia pernah jadi bertanding daerah di Gulat, Karate. di Sansau karate, Sansau pun waktu itu kalah juga. Muay Thai Pak, di bawah-bawah Pak. Saat itu juga dia tanding Sansau juga, KO juga. Sebagai atlet MMA yang lama di Muay Thai, lu gimana lah menjelaskan lah, coba Pak.
Dia udah bawa Muay Thai, karate, terus apalagi sanda. Bulat, weightlifting, dia bawa weightlifting. Weightlifting juga 300 kilo. 300 kilo Pak. Nah ini kebetulan ada bukan narasumber kita, tapi emang sengaja datang nih aktivisi kita nih Dalsen. Coba gabung sini sebentar Sen. Ini out of the box. Coba. Jadi gini Sen, ada penguatan. Salah satu narasumber di bawah dia penguatan. Jadi dia menjelaskan Mbak Cynthia Chandra ini mempunyai power yang luar biasa, saya belum pernah rasakan sebelumnya. Dengan pembelaan dia seperti Bung Mustadi bilang, ada pembelaan kan. Gua ini biasa jogging 3 jam sehari, ngangkat beban sampai ratusan kilo, bahkan 300 kilo. Dia mungkin kayaknya beratnya paling berat 61 kilo ya? Iya, segitu. Paling berat. Apakah mungkin seorang mempunyai berat 60 kilo bisa mengangkat sampai 300 kilo? Coba Bung Dansen sebutkan dulu lah faktanya. Agak fantastis ya, klaim seperti itu. Agak fantastis ya? Ya, itu mungkin di komik bisa ya. Kenyataan susah. Ini komik ya? Iya. Oh, parah. Emang kayak bener. Kemarin kita coba cek-cekan. Ini masih di pembahasan dari Bung Mustadi nih, kenapa penguatan dari Bung Mustadi ya. Jadi dia ngomong dikuatin gitu sama fans-fans dia, baru dia nongol kan. Iya. Nah, dia ngomong 300 kilo. 300 kilo bro. Dia udah juara dunia sih kalau. Yoi. Gila men. Yoi. Rekor loh. Indonesia sih bakal harum banget namanya tuh. Iya. Asli. Jogging 3 jam loh. Berarti dia hampir Maraton. setiap hari maraton. Maraton gitu. Hampir setiap hari maraton. Terus kenapa pertanyaannya kenapa bisa KO sama temannya Bung Rudi? Iya. Kalau setiap hari maraton Pak. Itu dia. Begitu, biasanya kan orang yang kuat fisiknya kan, jatuh, Bangun bangun lagi. tuh. Yoi, apalagi Walaupun kuat dia lari ya. Dia kan gontai-gontai gitu, berdiri dia pasti. Ya kan, berarti gimana Bung Nasi kalau ngangkat sampai 200 kilo berat cuma 60? Hoax dong. Mungkin dia mimpi kali ya. Bukan hoax, tapi mimpi. Ya, jadi Halula. dia nggak bisa bedakan Mimpi, nyata anjir. dan ini. Lagi ngelem kali, lagi ngelem. Kecil bang. Oh, 300 cicil. 30 kali. Nggak Mungkin, 30 kali. Berarti mungkin. hari ini gua angkat 1000 kilo berarti ya, seton gua angkat Ya, hari ini. ya. Oh, gitu. Secara volume. Ya, terus ada juga statement dia yang ini, yang menurut gua seru sih. Jadi ini clear ya, ternyata Nggak kenal gue. Rido itu kenalnya cuman say hi, Say hi. nggak pernah latihan bareng, Nggak pernah. nggak pernah sparring bareng. Nggak pernah. Terus kalinya pun Bung Rudi tahu itu karena dia KO sama temannya Bung Rudi. Betul. Sekali tendang tuh. Hitungan mungkin detik kali ya. Wah itu detik gimana nih Mbak Cece? Ex-atlet. Ex-atlet loh. Ex-atlet. Ex-atlet loh. Kita sebagai masih atlet dan ada ex-atlet yang barusan ngomong tentang Anda terlalu arogan menyebutkan olahraga Anda terlalu mematikan ya. Ya, betul. Bung Mustadi. Gimana itu pendapatnya? Apalagi tadi saya kemarin lihat ya, Bung Bram kan masih datang. Ini obrolan seru juga nih, Bung Bram masih datang di hari ini. Dia ngasih saya screen capture bagus. Dan kebetulan cewek itu adalah manajernya Cynthia Chandra Naya. Oh iya. Nah, dia pernah bilang menyaksikan sendiri Mbak Cynthia Chandra Naya ini berantem sama 40 orang. 5 orang mati, Pak. 5 orang mati. 5 orang di tempat dan sisanya beberapa di rumah sakit. Patah-patah katanya. Di rumah sakitnya mati juga Bang, Iya. katanya, Bang. Apa engselnya lepas, apa gini. Wah, itu menurut kita semua yang ada di sini lah yang pernah berarti dari diri. Mungkin nggak? Kalau dia kena COVID mungkin. Keluarin bro. Kena mati di rumah sakit. Bisa. Itu gimana? Bung Mustadi gimana Bung Mustadi? Ya kayak bukan arah itu kan kalau saya ditanya itu bener apa enggak, kayaknya bilang bener ya nggak usah saya bilang bener ya, itu saya kayak denger dongeng gitu jadinya. Iya, Kayak denger dongeng. Dan kalau ini mau dipatahin sama grupnya Mbak Cynthia Chandra Naya, kita udah screen capture komennya, jadi nggak bisa berdalih. Iya. Kita ada bukti fisik. Iya. Teruskan Bung Ya, Mustadi. mungkin dia bisa kayak tadi saran buat Master Agus yang tadi suruh ngumpulin 200 orang terus bikin video beneran. Kumpulin 40 orang, bikin video beneran, 5 mati. Wah, terus hukumnya gimana tuh? Ya nggak tahu, dia dulu gimana. Coba bentuknya gimana? Coba ya Allah. 40 orang berantem 40 orang bro. 5 mati Pak. Dia masih bisa ada sampai sekarang bikin konten gimana? Nah, Iya. gue jujur sebelumnya nih, sebelum ngobrol lebih jauh, gue sebenarnya follow-followan sama siapa? Cynthia. Cici bilang Cici. Iya. Cici. Nah itu jujur, gue baru berapa hari ini ngelihat konten-konten dari anak-anak MMA tuh kayak gimana ya?
kayak ribut-ribut justru di Instagram ya. Ya pada ngebahas CC ini. Nah, gue tuh malah ketinggalan sama konten ini nih. Jadi kayak gue kagetnya denger cerita-cerita kayak begini sebenarnya. Iya, bener. Sampai kayak bisa ada Ngeri gak lu? asli ngeri gue. Iya, tapi gimana 40 orang lu ributin, 5 mati, lu bagaimana? Nah itu gue sulit mencerna sih sampai sekarang. Masih lebih ke arah sulit mencerna aja gue. Shock ya? Iya, itu kayak anjir, iya 40 orang, 5 mati. Anjir, itu serem banget asli. Dan itu gue follow-followan gitu. Jadi kayak wah anjir gue follow-followan sama pembunuh ini. Wah, sangar juga. Ngeri. Tapi gue ini ya, gue nggak akan menyebutkan orangnya siapa. Cuman di gereja gue punya senior lah di gereja gue. Dia pernah di penjara, lumayan lah dalam waktu yang lama. Iya. Karena dia tuh pernah di bus berdiri, terus pengamen. Kan di bus kan ada tangga turunan gitu kan, kan kita naik dulu kan. Nah dia lagi di bawah tuh. Pengamen tuh kayak maksain dia ngasih duit. Mungkin dia malam itu lagi bad day kali ya, hari itu lagi bad day. Didorong main pengamennya. Didorong, orangnya tahu nih kalau nonton, tapi gue gak mau sebutin namanya karena gak enak juga kan, itu kan tabu kan. Iya. Didorong orangnya pengamennya, terus dia kepentok siku tangga. Tewas. Si pengamennya tewas pak. Anjing. Di tempat tewas, orangnya panik. Karena orangnya panik, dibawa ke kantor polisi. Ini di bus loh. Dan orangnya unanimous loh, kayak pengamen, let's say gini. Kan segala sesuatu kan memang kita membutuhkan proses uang kan, urusannya kan. Ini unanimous loh, dan dia tetap di penjara loh. Dia bawa orang ini, kejadiannya seperti ini, ini 5 orang berantem lagi istilahnya. Ini membela diri loh. Iya. Dia ngedorong loh. Mendorong Kecelakaan, pak, pecah di sini, die di sana di tempat ini juga. Di tempat itu langsung die, pecah, sobek di sini. Iya. Sorry bang, ini di mana bang? Di Jakarta. Di Jakarta. Nah, gue bukannya mau itu ya bang, ngebelain dia bang ya. Cuman kurangnya dia adalah dia kurang ngasih tahu budaya dia tuh di sana gimana. Karena Jakarta sama Lampung beda bang. Oh. Lampung itu kan lintas Sumatera bang. Iya, Lintas Sumatera itu bener. di situ banyak begal dan begal itu ngebunuh. Dan ketika ngebunuh nggak rame juga bang. Dikit ya? Jadi for information ya, gue punya akses ke beberapa teman gue reserse penyidik di lintas Sumatera. Iya. Nah di situ emang banyak sekali kejadian seperti itu, yang mati aja, ya. Dan nggak ada pemberitaannya juga, nggak heboh juga. Tapi kalau abang tanya sama orang-orang yang suka lintas Sumatera, sana pasti selalu konvoy. Jadi emang pembunuhan di sana udah biasa. Cuman kalau sampai 40 masih pertanyaan juga bang. 40 tapi kan nggak mati semua pak, Nah, 5 iya. yang mati. Jadi kalau pembunuhan di sana dan nggak sampai heboh dan nggak sampai masuk ke polisi, ya menurut gua bisa jadi kejadian seperti itu. Tapi ya 40 dipertanyakan ya kalau 40 40 rame-rame ngebegal gitu misalnya ya dipertanyakan juga. Iyalah 40 gila 5 kan. lebih juga dipertanyakan. Satu aja bawa pisau nih. Kita bisa pukul dia ya. Di rahang nih misalnya. Nih gua cuman penggambaran nih. Deng. Bisa di sini. Dia begini. Iya. Kita kena dikit aja pak. Sobek. Pisau. Sobek. Darah. Sobek. Itu yang begal 40 orang. Ini nggak tahu ceritanya Nggak tahu betul ceritanya apa, gimana. tapi di komennya itu dia bilang dia menyaksikan berantem 40 orang. Soalnya lu bayangin kalau begal nih, yang begal 40 orang ya, misal dapat 100.000 dari hasil begalnya itu dibagi 40 orang bro. Bisa berapa? Mungkin pada hari itu Mbak Cece pakai kalung dari sini sampai betis kan ini kalung masuk jalan ini. Bener. Kalau di Kalung lintas masuk. Sumatera itu yang dibegal bukan duit 100.000 bang, mobil bang. Iya makanya tadi gue bilang kan kalung emas dari leher sampai betis. Lubang hidungnya disumpel berlian. Mobil yang dibawa bang, sorry bang. Mobil ya. Mobil yang dibawa bang. bukan duit Oh, Bang. mobilnya dibawa tapi Mobil terang gitu. Mobil masa dibegal 40 orang, Pak. Gue pernah kena, Iya. gue di Bali pernah kena begal loh. Gue di Bali pernah kena begal. Dia bawa parang, orangnya yang di belakang bawa parang, yang di depan enggak. Terus dia pura-pura mabok. Gue pernah kena begal juga. Cuman kayaknya kalau 40 tuh warga Iya. juga tahu lah, begal tuh kalau 40 ya, berarti 20 motor. Yoi. Itu udah 20. jatuhnya kerusuhan ya, Cuy, bukan 20 motor, bukan begal lagi. riding aja 5 rame, Pak. Yoi. Aneh lagi aja ya. 20 mau ngapain? Ngapain deh? Hah? Riding aja rame pak, riding. Ini 40 orang, coba kita klasifikasikan. 40 orang tuh mobil aja tampungnya 6. Begal berjemaah berarti namanya. Berjemaah, begal berjemaah. Woi, kita begal berjamaah nih. Let's go bro. Let's go. Enggak lah. Jadi
terlalu mematikan. Iya, Kembali iya. ke terlalu mematikan. Absah nggak? Absah nggak Bung Mustadi? Enggak. Ya nggak masuk akal. Masuk akal ya kalau menurut Bung Rudi? Nggak masuk akal, 40 cuy. Bagaimana menurut Master Mas? Nggak masuk akal juga. Kalau menurut gue sih sebenarnya bela diri itu kan ada martial arts, ada unsur martial arts atau self defense kan. Jadi kalau untuk ngomong mematikan mungkin untuk dipakai di jalan kayak self defense mungkin mematikan gitu ya. Tapi untuk 40 orangnya itu loh yang gue masih pertanyakan tuh dapat duit berapa dengan membegal 40 orang itu, pertanyaannya sih masih di situ sih. Bukan masuk akal apa enggak tuh. Apa nanti yang dibandingin bagi-baginya gitu? tuh gimana? Iya, sampai nafsu Iya. banget mau begal satu orang Asli. 40 asli itu 40 orang tuh penjarahan namanya, bukan pembegalan lagi. Iya. Biasanya ngejarah mall gitu baru. Iya ngejar Baru mall, masuk kalau 200 akal, orang Pak. sih ya masuk akal. Akal. Masuk akal, kalau ngejar mall, plaza gitu kita jalan Yoi. 200 orang, 40 orang ya masuk akal. Kalau toko emas ya masuk akal. Cuman ya kalau menyerang orang sampai jumlah yang Kenapa? begitu, iya ada apa gitu. Itu dia. Bener juga. Itu harus dipertanyakan. Terus kemarin ada statement juga. Katanya Master Agus 200 dia enggak nih karena dia kayak Andre 3000 namanya Pak. udah kayak gitu ya. Dia Agus 200. Gua Yoi. ngasih dia rank Agus 200. Maaf kalau Master Agus tersinggung, cuman ini memang Anda layak mendapatkan pangkat ini. Agus 200. Soalnya namanya aku sudah banyak Tukang teh. skoteng Pak ya. Nah, soalnya banyak banget. Banyak. Dan itu mengerikan banget. Kita Agus harus bedain. 200. Gokil sih. Menurut gua Ini ya, bentuk respect sih teh. Cukup Bentuk respect respect kita ke dia kan. Jadi Agus Udahlah. 200. Agus 200 rasa hormat kita benar. Respect. Fenomenal banget, gokil. Iya. Yang bisa ngalahin fenomenalnya cuman Andre 3000. Sumpah, asli itu kan gue muncrat. Terus pembelaan stop lah melakukan, menurut kita nanti deh kita bahas setelah segmen berikut ini. Tapi yang pasti terlalu mematikan itu udah pasti nggak valid. Karena apa nggak valid? Gimana pun juga di bela diri ini semua butuh pembuktian, bukan begitu? Betul. Semuanya butuh pembuktian. Kalau misalkan takut benar-benar orang mati, ada Bung Mustadi di sini siap untuk menjadi penengah, Iya. menjadi wasit di tengah-tengah pertarungan nanti ya, Bung Iya. Mustadi ya. Ini jeli banget loh Bung Mustadi ini. Saya menyelamatkan nyawa petarung. Nah, Betul. karena kalau wasit terlambat, kemungkinan orang mati itu bisa banget. Betul. Bisa banget, karena Betul. banyak juga kejadian selama ini liga-liga olahraga yang lain sebelum One Pride, banyak juga jumlah kematian yang terjadi Iya. di depan TV live. Iya. Saya juga menyaksikan beberapa pertandingan orang mati di depan pertandingan karena kelalaian wasit. Tinju sering banget. Jadi untuk Master Agus 200 dan Master Cece. Cina ada tuh. Cece. Cynthia Chandranaya Cece. Nah, jangan terlalu takut untuk membuktikan keabsahan dari mematikannya olahraga bela diri Betul. kalian. Siapa pak? Os! Salah ngomong gue. Tenang aja kalaupun terjadi memang kalian ingin membuktikan, kita udah ada orang yang siap menengahkan pertandingan itu ya Bung Mustadi ya. Siap. Nah, dan nanti mungkin Mas Agus bisa sparring sama temen saya nih, Andika Mamesa. Wah, iya. Support! bisa banget itu. Dia stres nih, katain tanding. Yoi. Dia emosi dia. Asli butuh Ah, gua. Kayak habis ini- beratnya sama juga berarti. Sama, beda perut aja. Yang beratnya nggak sama aja udah gregetan. Kita akan kembali ke segmen berikutnya setelah ini. Atlet tuh kita punya tempat untuk membuktikan apa yang kita latih gitu loh. Sedangkan kalau seandainya silat yang dilakukan oleh Mbak Cece itu kan sebenarnya bisa dibilang itu budaya ya. Gua tahu banyak atlet Indonesia dan mereka nggak secupu itu. Mereka bagus, mereka hebat, Iya. bahkan mereka berprestasi. Oke, jadi jangan sampai orang-orang beranggapan Indonesia tuh atlet cupu-cupu banget tuh. Sama Cynthia aja cuma 2 detik, 7 detik, Iya. patah. Karena menurut saya kalau mengutip dari seorang bapak bela diri dunia tuh Bruce Lee, dia tuh bilang inti dari martial arts itu adalah how to express yourself honestly. Jadi bagaimana kita mengekspresikan diri kita dengan jujur. Iya. Jadi kalau seandainya kita punya hasrat untuk menunjukkan show off ke orang-orang, itu menurut saya itu dari martial arts sudah salah sih. Bahkan di liga kita pun sendiri di One Pride, soccer kick dilarang. Iya. Karena berbahaya banget kan. Iya.
Dia dari posisi pemacan begini, begini, nongkrong begini, begini, dia begini. Tiba-tiba orang lari seperti ini, dia bisa tangkap begini. Iya. Sedangkan orang menangkap tendangan kan seperti ini kan, supaya tendangannya tidak kena muka. tampias ke atas. Jadi Kan? ini resikonya besar. Dia begini Pak, jadi dibawa ke atas. Itu makin nambah tuh tendangan ke kepala kalau sesungguhnya kan. Ya kalau sesungguhnya. Untungnya anak Kalau- buah dia. Kalau bukan Korea, Untungnya anak Pak. buah dia. Kalau Dan terus udah gitu dia ngambil posisi lawannya jatuh ke posisi turtle. Kalau posisi kita, posisi turtle gini, dia bisa dia leg lock. Padahal dia nggak ngeriping, dia nggak ngelok apapun, dia bisa leg lock. Iya. Itu menurut saya sih salah satu bentuk pembodohan sih. Iya. Oke guys, kembali lagi ke segmen terakhir kita. Us! Nah, segmen terakhir kita akan tutup karena kita sebenarnya bukan orang-orang yang suka membicarakan hate ya. Cuma menurut kita semua berpendapat yang sama. Kita semua udah mulai capek sama hal-hal yang tidak mengedukasi. Jadi kita akan bahas segmen terakhir kita tentang pentingnya edukasi sebagai seorang YouTube konten yang menyebarkan konten YouTube. Pentingnya edukasi dalam membuat konten, bukan cuma keuntungan. Kita akan mulai dari Bung Mustadi. Silakan Bung Mustadi. Ya, YouTube-nya Mbak Cece ini kalau bisa lebih berfokus kepada satu titik. Kalau saya lihat lebih cocok di bidang entertainment gitu. Ya, di bidang entertainment. Kayak ini ya. Stan, Ya, koreografi ya, kan ya. karena kan dia mempertontonkan koreografinya bagus, Iya, betul. jurusnya bagus. Betul. Ya, kedepankan itu terus mengedukasi secara apa yang dibidangi gitu. Tapi jangan membuat konten-konten yang menyesatkan seperti ada tutorial bela diri, cara menggunakan menangkis serangan samurai senjata tajam. Terus dia lakukan ambil pisau panjang, terus dia ambil wortel, ditebas, ces. Ini tajam loh. Terus ayo kita lakukan tutorialnya. Ditusukkan, itu benda tajam bro. Gue nggak mau nanti orang awam atau praktisi lain yang mungkin mencontoh dengan benda Bahaya. tajam. Itu bahaya. Nah, di luar itu ada yang memang mereka mempelajari dengan betul apa itu namanya pertarungan senjata tajam. Dan itu Pak, kalau kita berdemo itu wajib pakai pisau karet Pak. Iya, benar. Wajib. Karena Terus, saya latihan ya Bung Mustadi ya. ya, kalau Anda lakukan simulasi penanganan terhadap senjata api, itu pakai pisau karet, Pak. Itu pakai pisau karet dan pisaunya juga pakai pisau karet. Nah, dengan dia melakukan dengan pisau tajam, kemudian dia bilang ini tutorial, tetapi sebenarnya itu bukan tutorial karena dilakukan ditusuk. Sekarang tusukannya diganti-ganti gayanya, tusukannya tusukan membabi buta, tapi judulnya tetap koreografi. Dan itu bukan real. Dan dia berharap penonton tahu kalau ini adalah real. Dan itu busuk sekali. Itu menyesatkan. Dan itu bukan edukasi ya. Bukan edukasi. Itu sangat menyesatkan. Dan saya takut nanti orang awam melakukan itu dengan pisau sungguhan. Pak, ini wortel ditebas-tebas. Sekarang ditusukkan ke dia dan dia bisa mengantisipasinya dengan baik. Walaupun itu adalah koreografi 100%. Orang beneran ngelakuin gagal, itu bahaya juga kan. Nah, dan itu dia tidak bilang itu koreografi, itu tutorial katanya. Ini tutorial cara menghadapi senjata tajam. Itu bukan koreografi katanya. Dan itu sangat bahaya sekali. Itu. Kemudian yang kedua, stop melakukan pencitraan, pembentukan karakter hebatnya dengan narasi-narasi yang tidak punya fakta. Nah, saya setuju kalau itu. Ya, jadi memang orang itu kan memandang dia seperti Bung M ini kan dulu juga ngefans juga, wah itu keren banget. Tapi ya sebatas itu aja, sebatas keren, sebatas dia hebat, tetapi dia tidak punya pembuktian di bidang berantem betulan. Ya, Akhirnya dia menciptakan narasi bahwa saya pernah ngalahin 200 orang, bahwa ini saya 40 yang 5 mati. Itu kan pembentukan karakter yang sifatnya bukan fakta. Ya benar. Udah halu ya? Iya, itu seperti dongeng. Dan itu seperti ya kalau kita sih ngerti ya itu dongeng. Takutnya orang awam gitu. Dengan cerita hebatnya dia, dengan penciptaan narasinya dan pengguna senjata itu orang akhirnya percaya. Terus orang akhirnya akan coba. Dan itu akan
banyak korbannya. Kalau dari Bung Rudi gimana masalah edukasi? Soal edukasi ya. Gue cukup setuju sama yang Bung tadi ngomong. Ya. Hampir semuanya udah diomongin, tapi ada satu hal yang menurut gue kurang mendidik dan dia harus merubah itu. Yang di konten Cynthia melawan ex-atlet. Secara nggak langsung dari konten itu dia udah ingin orang-orang tahu bahwa skill dia bisa ngancurin atlet-atlet Indonesia. Karena dia bawa nama atlet. Ya kan? Dan gue tahu banyak atlet Indonesia dan mereka nggak secupu itu. Mereka bagus, mereka hebat, Ya. bahkan mereka berprestasi. Oke, jadi jangan sampai orang-orang beranggapan Indonesia tuh atlet cupu-cupu banget tuh. Sama Cynthia aja cuma 2 detik, 7 detik, Ya. patah. Jadi jangan sampai ada konten yang seperti itu. Bener sih, itu statement itu berat banget. Parah, banyak banget. Yang Jadi banget kita yang kurang ngerasa demen. tersinggung di situ Masalahnya juga atlet ya. bro, dia bawa atlet. Iya, Iya, benar. Sebagai atlet ya. Kita semua atlet dan Semua atlet. Yoi. Dan tujuan kita kadang suka minta dia untuk fight MMA. Sebenarnya itu suatu respect kita. Kita ngeliat dia, hebat banget. Gua nggak bisa nih seperti itu. Kenapa nggak lu show di MMA? Lu tunjukin, lu harumkan nama Indonesia. Dia bisa angkat 300 kilo. Kenapa dia nggak ikut weightlifting? Dia bisa Ya, mengharumkan bener. Indonesia. Benar. Dia bisa lari 3 jam setiap hari. Kenapa dia nggak ikut maraton atau lari? Iya, benar. Mengharumkan Indonesia. Jadi kalian jangan beranggapan kita tuh, wah lu sirik aja. Enggak. Dari dasar hati gue sebagai atlet, wah itu hebat banget. Lu semua hebat, asli. Makanya gue pengen minta wakilkan kita di ajang internasional. Wah, itu benar. Keren Itu nggak? benar banget. Keren. Itu benar banget. Ini, Itu iya benar kan? banget. Ini jadi bukan tantangan ya, malah ajakan. Sebenarnya bukan ya. tantangan. Malah Iya, ajakan ajakan. buat gimana ya, buat Mbak Cynthia yang udah hebat begitu untuk bisa mengharumkan Bener banget. silat di internasional. ya. Itu sebenarnya. Kalau soalnya Mbak Cynthia Chandra Nayo ini kalau takut orang patah ditendang udah banyak kok yang patah kaki. Itu udah resiko, bro. Belah tebu gitu banyak banget kok. Kita lihat kan kita juga merinding ngeliatnya, kita atlet pun merinding gitu ngeliat itu. Tapi Tapi kita tetap fight. Dan itu Ah. resiko. Iya kan, itu resiko iya kita. benar. Ya gue sih mintanya gitu aja. Ya kan? Oke. Kalau dari Bung Grappler Receh gimana? Menurut saya kalau nggak mengedukasi itu nggak apa-apa sebenarnya. Gue juga setuju tuh. Tapi kalau mengedukasi ke arah yang sesat itu yang bahaya. Gue juga setuju. Jadi banyak kan konten-konten nggak mengedukasi kayak giveaway apa segala macam. Hiburan. Apa kayak gua mukbang itu kan tidak mengedukasi tapi nggak masalah. Tapi kalau dia edukasinya sesat, nanti ini bikin tanggung jawab moral yang gede banget buat dia. Kenapa? Karena dia followernya banyak banget. Iya, Dia tuh benar. influencer parah. Dan influencer parah dari sekian jutaan itu banyak yang cuma ikut-ikut doang. Iya. Kalau misalnya dia ngelakuin itu untuk lingkungan dia sendiri aja, misalnya 12 orang, 10 orang, atau yang dia bisa tanggung jawab kalau bisa kejadian sesuatu, menurut gua nggak masalah. Tapi ketika udah jutaan orang ngikutin dia dan dia nggak punya sesuatu untuk merengkuh dia, untuk tanggung jawab ke situ, tanggung jawab ke orang-orang yang mungkin menirunya dengan cara yang salah, itu udah itu banget tanggung jawabnya di dia semua. Kalau ada kejadian korban jiwa lah, kalau ada kejadian cacat-cacat lah, dia juga nggak bakal dengar kok kalau kejadian begitu. Orang pasti akan malu dong, misalnya, gue begini, Ya. gue kesabet, kenapa? Gue nonton YouTube ya, malu dia bohong aku. Ya. Tapi tetap aja tanggung jawab moralnya ke dia. Jadi ya menurut gue sih, ya begitu. Dia kalau misalnya pengen tanggung jawab moral yang lebih ringan ya, jangan begitulah karena dia influencer, dia punya tanggung jawab. Dan sih kalau emang dia mau tujuannya mau bikin konten tentang kayak tadi Bung Mus tadi bilang mau tentang Tutorial. stunt, ya di situ aja. Boleh. Boleh. Iya. Skalanya, Iya, iya. itu aja. Kasih lihat koreografi yang bagus Iya, gitu ya. betul. Nggak usah edukasi kayak self defense apalah kayak tadi Bung Mas tadi bilang lah. Iya, benar. Ngelakuin self defense pakai benda tajam beneran, itu ngeri sih, lumayan ngeri sih. Terus kalau menurut Bung gimana edukasi pentingnya edukasi dalam konten YouTube? Sebelumnya mungkin gue nekenin dulu ya, kita semua kan dari MMA nih semua Iya, kan. iya. Kita nggak pernah ada masalah dengan silat ya. Iya, Iya benar. kan? Tapi sekali lagi gue harus tekankan dulu sebelum ini dilanjutkan, MMA itu bukan jenis bela diri. Iya, Betul. betul. Semua bela diri. Kita harus mengenal semua bela diri. Iya. Betul. Jadi jangan mendiskreditkan MMA lagi. Betul. Terus kan Jadi kita nggak pernah ya ada masalah jadi sama silat ya. Nah tapi permasalahannya tuh adalah kalau menurut saya ini justru bikin malu silat sih menurut saya. Kalau seandainya dia menganggap dirinya sebagai seorang pesilat ya. Karena menurut saya kalau mengutip dari seorang bapak bela diri dunia tuh Bruce Lee, dia tuh bilang inti dari martial arts tuh adalah how to express yourself honestly. Jadi bagaimana kita mengekspresikan diri kita dengan jujur. ya. Jadi kalau seandainya kita punya hasrat untuk menunjukkan show off ke orang-orang, itu menurut saya itu dari martial arts sudah salah sih. Karena itu bukan kejujuran lagi. Iya, udah nggak Show off. jujur, betul. Jatuhnya udah seperti itu. Jadi kan kalau seandainya bedanya kita atlet tuh kita punya tempat untuk membuktikan
apa yang kita latih gitu loh. Sedangkan kalau seandainya silat yang dilakukan oleh Mbak Cece itu kan sebenarnya bisa dibilang itu budaya ya. Jadi itu adalah culture, seni. Itu adalah sesuatu yang totally berbeda seharusnya. Karena itu seni dan maksudnya kita ini olahraga MMA tuh berkembang seiring perjalanan zaman ya. Jadi kita constantly berubah gitu. Jadi menurut saya dinamis karena kita juga gabungan dari berbagai macam bela diri kan. Iya, betul. Kita sifatnya sangat terbuka sama bela diri gitu. Jadi kalau menurut saya justru kalau kita mau belajar kita harus coba untuk terbuka sama ilmu-ilmu baru seperti itu. Jangan kita menutup diri terhadap kayak masa lalu gitu. Jadi ilmu-ilmu lama kita tutup terus habis itu kita membuat ilusi-ilusi dari ilmu-ilmu lama itu gitu. Kayak dia bikin tutorial naik lock tuh kemarin. Iya, benar. Silat jiu-jitsu. Dia dari posisi bawah gini enggak. Saya bukan ngatain ya, tapi kita semua udah pernah fight. Bahkan di liga kita pun sendiri di One Pride, soccer kick dilarang. Iya. Karena berbahaya banget kan. Iya. Dia dari posisi pemacan begini, begini. Nongkrong begini. Begini. Dia begini. Tiba-tiba orang lari soccer kick, dia bisa tangkap begini. Iya. Sedangkan orang nangkap tendangan kan seperti ini kan, supaya tendangannya tidak Nggak kena muka. tampias ke atas kan. Resikonya besar. Dia begini Pak, jadi dibawa ke atas. Itu makin nambah tuh dari ke kepala kalau sesungguhnya kan. Ya kalau sesungguhnya. Untungnya anak Kalau- buah dia. Kalau bukan Korea, Untungnya anak Pak. buah dia. Kalau Dan terus udah gitu dia ngambil posisi lawannya jatuh ke posisi turtle. Kalau posisi kita, posisi turtle gini, dia bisa dia leg lock. Padahal dia nggak nge-ripping, dia nggak nge-lock apapun, dia bisa leg lock. Iya. Itu menurut saya sih salah satu bentuk pembodohan. Karena kan orang membuat video tutorial tentang leg lock itu kan dia eksperimen ratusan tahun. Iya betul. Sebelum dia bikin, akhirnya murid-muridnya yang keberapa yang bikin video tutorial kan? Iya. Karena gurunya udah capek tuh. Oh ternyata kalau kakinya begini, Ngambil kuncinya pas. nggak masuk, ya kan? Kalau tangannya gini, oh ini salah. Ternyata lebih efektif kalau diputar ke sini. Itu kan udah ada eksperimennya. Eksperimen. Bener. Jadi kurang edukasi ya, Ben. Terus. udah sih paling itu sih yang paling utama sih. Oke, nah ini ada tambahan dari Hasan karena ada pembahasan tentang lari 3 jam, push up 10.000 kali sehari, Dari 300 titik-titik kilo angkatan orangnya cungkring banget. Nah, coba apakah menurut Bung Hasan penting nggak edukasi dalam pembuatan konten itu? Penting banget ya, apalagi dia tuh seorang influencer dengan banyak follower. Bisa dibilang dia adalah public figure lah ya. Banyak yang nonton, bahkan anak kecil pun nonton ya. Nonton konten dia. Jadi kalau dia posting hal-hal seperti itu yang kurang mengedukasi tuh, ya gimana masa depan generasi bangsa ini gitu. Ya dan angkat 300 kilo, bisa lari 3 jam tiap hari, push up 10.000 itu ya sangat tidak humble ya. Dia menyombongkan diri banget dan meremehkan atlet-atlet yang memang di bidang itu gitu. Lebih ke arah bohong ya. Iya, bohong dan jadi nggak respect gitu sama atlet-atlet lain. Ya itu penting banget sih edukasi. Apalagi yang nonton tuh banyak banget ya. Iya benar. Jadi gitu kawan-kawan ya. Sebenarnya kita nggak bikin konten ini hari ini bukan kita menunjukkan kebencian dan kesirikan kita sama Master Agus 200 dan Mbak Cece. Sama sekali nggak ada. Cuman memang kita semua berpendapat. Cobalah untuk membuat sebagai seorang bela diri ya, selain kita mencari pamor dan penghasilan juga ya, adalah bagusnya kita juga mengedukasi orang. Iya. Karena apa? Karena kelangsungan dari bela diri sendiri itu sendiri ataupun olahraga itu sendiri, let's say weightlifting tadi disebut atau olahraga fisik apapun, itu tergantung dari cara kita mengedukasi orang-orang di sekitar kita kan. Kalau orang merasa tertipu dengan edukasi kita, udah pasti olahraga dibenci. Dan apalagi kalau buat nambahin, ini olahraga silat ya. Silat tuh maksudnya Jagoan itu luas banget kan? iya dan Indonesia tuh berhutang budi terhadap bela diri silat untuk kemerdekaan Indonesia pun maksudnya silat punya andil di dalam itu. Jadi betul. itu adalah culture Indonesia yang seharusnya ditumbuhkan gitu, dibudayakan. Menjadi Kalau pendidikan menjadi juga. pendidikan, justru kalau dengan ditambahkan ilusi-ilusi seperti itu ya, Rusak. itu iya justru akan menodai bela diri silat itu. betul. Gitu. Harusnya apa adanya ya. Harusnya apa Nanti adanya. bakal honestly. ada takutin kan gini kan, nanti tiba-tiba ada anak kecil gitu, kamu mau kemana? Mau latihan silat, biar sekali mukul orang mati. Nah itu kan memberikan harapan palsu kan ke orang Iya. kan. Sebenarnya sejujurnya itu memberikan harapan Iya. palsu kan. Itu yang kita nggak mau kan. Iya. Nah jadi itu tadi pembahasan kita di obrolin aja ke Theo.
dengan bintang tamu kita. Sekali lagi gue sebutkan lagi semuanya dari samping. Silakan bintang tamu kita. Ya, nama saya Dansen. Pelatih. Ininya apanya? Sosial media Instagram. Oke, Dansen Agusta. Satu lagi yang NCA Indonesia. Dan ini akun fitnessnya NCA Indonesia. Oke, dan ini co-host kita pada hari ini, co-host. Yoi, Andika Mamesa. Instagramnya @andika_mamesa. Oke, dan gua nggak berani kalau yang ini. Masker soalnya. Gravel receh, Instagramnya Gravel receh. Ada YouTube-nya juga tapi nggak ada videonya. Ya, gimana itu? Apa yang disebutin? Dia cuma komen-komen. Udah ada Instagram satu doang. kemarin. Ada satu Oh kemarin. iya ada satu tes doang tapi. Kalah jauh dong ini apa subscribernya sama saya CC. Kalah jauh lah. Gua nggak berani tanggung jawab moral kalau misalnya ada yang ikut-ikutan. Nah, terus sebelahnya Iya, saya Rudy Agustian dan Instagramnya Rudy Golden Boy. YouTube channel. Rudy Golden Boy juga, Rudy Golden Boy Agustian. Nah, dan saya Mustadi Aneta. Saya punya YouTube channel Fight Things. Instagram saya BN Indonesia. Silakan subscribe. Jadi kita semua ini adalah praktisi bela diri dan kita semua ini hampir semua kita kecuali tamu istimewa kita ya. Nggak punya nama. Kita semua punya gym. Punya gym masing-masing. Coba disebutkan nama gymnya. NCA Indonesia. Baku belah. Golden Camp Muay Thai. Twin Flame Fighter Management. Nah, kalau kalian mau berlatih, nanya-nanya tadi udah ada keterangan di YouTube channelnya. Kalian silakan aja DM mereka langsung buat nanya kejelasan yang lebih jelas. Terus kalau mau konten-konten yang ngocol banget, yang ngeselin tentang seputar dunia bela diri, ada masker ini yang ada di sini, tamu spesial saya. Receh-receh semua. Ya, jangan lupa kalau kalian suka video ini, di like, subscribe, dan di share. Sampai ketemu lagi di obrolan aja ke Theo. Aus!